Timnas Indonesia kembali melakoni pertandingan dalam lanjutan Piala AFF U23 tahun 2025. Pada pertandingan kali ini, Indonesia bertemu tetangga satu rumpun, yakni Malaysia. Pada pertandingan sebelumnya, Indonesia berhasil mengalahkan Filipina dengan skor tipis 1-0 dari gol bunuh diri yang dicetak oleh Marquillo. Sebetulnya Indonesia hanya memerlukan hasil seri untuk menjadi juara grup sekaligus memastikan langkah menuju babak selanjutnya. Tapi seperti yang terpampang dalam sebuah spanduk yang digelar di tribun Stadion Utama Gelora Bung Karno, bahwa ini bukan sekadar poin, melainkan soal harga diri. Di depan, pelatih Gerald Vandenberg kembali mempercayakan kepada Jens Rappen, ditopang oleh Victor Detan pada sisi kanan serta Rahmat Arjuna pada sisi kiri. Sedangkan di gelandang, karena Arhan Fikri mengalami cedera, tugasnya digantikan oleh Rehan Hanan. Dia dibantu oleh dua gelandang bertahan langganan starting 11, yakni Robby Darwish serta Tony Firmansyah. Sedangkan pada bek kanan, di sana ditempati oleh Ezi Buffon. Pada sisi kiri masih tetap menjadi milik Donitri Pamungkas. Kemudian dua center back adalah Kakang Rudianto serta Kadek Arel. Di bawah Mister masih tetap milik M. Cahya Supriyadi. Ini menjadi sebuah ujian lain untuk timnas Indonesia karena bermain tanpa salah satu pilarnya yang sekaligus menjadi otak permainan, yakni Arhan Fikri. Bisakah skuad timnas Indonesia tetap perform tanpa seorang pemain ini, ataukah mereka sebenarnya bergantung kepada Arhan Fikri untuk membuka pertahanan lawan ataupun melakukan kreativitas? Karena harus saya akui, Arhan Fikri ini pemain yang sangat kreatif di lini tengah. Pantaslah kalau Gerald Vandenberg menjadikannya sebagai poros pengatur serangan timnas Indonesia U23. Bahkan tampaknya sejauh ini di skuad ini belum ada yang menggantikannya, karena memang karakternya berbeda. Menit kedua, Robby Darwish melakukan lemparan ke dalam dari titik yang hampir sama dengan yang dilakukannya saat melawan Filipina. Para pemain Malaysia tampak tegang menghadapi situasi tersebut. Beruntung mereka akhirnya bisa mengatasinya. Lemparan ke dalam Robby Darwish tidak menghasilkan gol. Menit ke-19, Ezi Buffon melakukan sedikit kecerobohan dengan melanggar pemain Malaysia di sisi kanan pertahanan. Akibatnya, wasit memberikan tendangan bebas kepada timnas Malaysia. Beruntung eksekusi yang dilakukan pemain Malaysia masih melenceng di samping gawang Supriyadi. Kakang dan Kadek Arel bermain sangat solid di lini belakang. Beberapa kali keduanya bahu-membahu dan bergantian mematahkan serangan lawan, sehingga hampir tidak ada peluang dari Malaysia yang membahayakan. Bahkan boleh dikatakan para pemain Malaysia tidak bisa memasuki kotak penalti timnas Indonesia. Untuk Victor Detan, pada awal-awal babak pertama dia tampil kurang maksimal. Bahkan dalam dua pertandingan ini dia tampak kurang perform. Sementara di sisi kiri, Rahmat Arjuna masih saja seperti sebelum-sebelumnya. Dari 3 pertandingan yang sudah dilaluinya, dia belum menunjukkan kualitasnya. Bahkan upayanya mendribel bola selalu saja berhasil dimentahkan oleh pemain lawan. Ditambah kolektivitasnya sangat minim. Dia seolah-olah bermain sendiri. Menjelang akhir pertandingan babak pertama, permainan sedikit memanas. Sampai menit ke-40, baik pemain Malaysia ataupun pemain Indonesia sama-sama sudah mengoleksi 2 kartu kuning. Di awal babak kedua, pelatih Gerald Vandenberg melakukan keputusan tepat dengan mengganti Ezi Buffon yang kurang perform pada pertandingan ini
oleh Ahmad Maulana yang lebih agresif dan punya inisiatif. Seperti pertandingan sebelumnya, Ahmad Maulana memang sangat sering menusuk ke kotak penalti lawan. Dia bahkan beberapa kali melakukan syuting dan terkesan ingin mencetak gol. Karena itulah pada pertandingan melawan Filipina, dia disimpan di bangku cadangan dan tempatnya digantikan oleh Ezi Buffon. Dan dampaknya sangat terlihat jelas. Baru beberapa menit Ahmad Maulana berada di lapangan, dia sudah berhasil memberikan umpan yang membahayakan timnas Malaysia. Sisi kanan pun terlihat semakin hidup. Di sana Ahmad Maulana dengan Victor Detan terlihat sering melakukan kombinasi yang pada babak pertama hal itu tidak pernah terlihat. Di menit ke-48 pada persisnya, Ahmad Maulana dari sisi kanan berhasil mengirimkan umpan ke kotak penalti lawan. Sebenarnya umpannya sangat terukur. Sayangnya penyelesaian dari Jens Repen kurang baik. Tendangan recycle kick-nya tidak sukses menjebol gawang lawan. Kembali kepada soal Rahmat Arjuna, dalam beberapa pertandingan dia terlihat tidak perform. Dirinya sering terlambat memberikan bola, kalaupun mendribel bola sering direbut oleh musuh, kalaupun tidak kena oleh musuh serangan terputus. Entah sudah berapa kali bola terlepas dari kakinya. Pada menit ke-55, Jens Repen sempat mendapatkan kesempatan melalui serangan balik. Sayangnya, dia terlambat menembak, sehingga bola berhasil disapu oleh pemain Malaysia. Pada menit ke-58, Repen kembali mendapatkan peluang melalui cutback yang dilakukan Ahmad Maulana. Nama yang terakhir saya sebut ini memang benar-benar memberikan warna pada pertandingan ini. Sayangnya, tendangan Jens Repen persis mengenai kiper timnas Malaysia sehingga peluang dapat dimentahkan. Menit ke-62, Tony Firmansyah mengalami cedera dan terpaksa harus ditarik keluar, digantikan oleh Dion. Keluarnya Tony ini dapat dikatakan sebagai pukulan timnas Indonesia berikutnya, karena terus terang saja, secara kualitas dan kematangan, Dion masih kalah dibandingkan dengan Tony. Beruntung Robbie Darwish dan Rehan Hanan masih cukup solid dan fokus menjaga kedalaman lini tengah timnas Indonesia. Menit ke-74, Jens Repen yang tidak perform pada pertandingan kali ini digantikan oleh Hoki Caraka. Dalam beberapa pertandingan yang sudah dilakoninya, saya tidak melihat sebuah antusiasme effort yang besar dari Hoki Caraka. Barangkali mental dan rasa percaya dirinya memang masih belum tumbuh setelah netizen membuli dirinya habis-habisan. Intensitas permainan memang sempat meningkat, tetapi sampai akhir pertandingan tidak ada gol yang tercipta, maka skor pun berakhir 0-0. Dengan skor tersebut, timnas Indonesia menjadi juara grup dan berhasil lolos ke babak selanjutnya. Di sana timnas Indonesia kemungkinan akan bertanding melawan Thailand yang menempati peringkat kedua pada grup yang lain. Demikian celoteh dari saya, karena sekali lagi kalau disebut analisis ini terlalu ketinggian. Semoga hari Anda menyenangkan, sukses, dan Anda mendapatkan manfaat dari tayangan ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.